Hai, welcome back my YouTube channel Asa Pena. Dan bersama aku lagi, Aida. Kali ini di Asa Pena lagi ngebawain segmen rantah random. Entah. Tapi nih ya, kalau kita lihat dari lightingnya kita nih, dari lighting yang aku pasang nih agak-agak berbeda nih, agak-agak suram gimana gitu kan ya. Kenapa? Karena rantah kali ini lagi ngebahas tentang desa yang unik tapi sekaligus creepy. Jadi se-creepy-nya itu bisa dibilang nyawa taruhannya. Kemudian yang uniknya itu di sini adalah desa-desa yang nanti aku sebutin ini tuh punya syarat, punya ketentuan kalau jumlah kakak harus sama, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kenapa ya? Nanti akan kita bahas pastinya. Jadi di video kali ini tuh aku akan banyak ngucapin nama-nama orang atau nama-nama tempat yang aku tidak tahu bagaimana pelafalannya, bagaimana pengucapannya. Jadi sebelumnya di sini aku mau mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan. Aku tidak ada maksud untuk apapun. Nah, kalau kamu emang misalnya mau tahu lebih detail tentang info yang aku dapetin ini, kamu bisa langsung aja cek di internet, oke? Mau tahu desa apa aja itu seperti biasa, Asa Pena sign in. Yang pertama adalah desa Pitu. Jadi Pitu itu dalam bahasa Jawa itu artinya 7. Dan sesuai dengan namanya, desa Pitu itu hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga atau 7 kakak. Kemudian yang boleh huni di desa itu tidak sembarangan orang, hanya keturunan Eyang Irokromo sajalah yang boleh menempati atau tinggal di situ. Eyang Irokromo, siapa sih Eyang Irokromo? Jadi Eyang Irokromo ini merupakan orang yang pertama kali menghuni desa Pitu selama ratusan tahun lalu. Karena adanya aturan bahwa di desa Pitu itu hanya boleh dihuni oleh 7 kakak saja, maka jumlah penduduk di desa Pitu itu hanya 30 orang. Wow, dikit banget. Itu kalau gue bisa ngebayangin nih ya, itu tuh jumlahnya sama kayak zaman gue waktu sekolah. Jadi satu kelas gue itu tuh isinya 30 orang. Wow, jadi ya udah kayak kita bikin kelas kayak di sekolah aja tuh, satu kelas tuh ya jumlahnya 30 orang. Oke, next. Jadi di desa Pitu itu kenapa bisa 7 kakak dan harus dihuni oleh keturunan dari Eyang Irokromo? Itu bukan berarti hanya karena ya suatu kebetulan saja, tidak. Tapi menurut juru kunci dari desa Pitu yaitu Rejo Dimulyo, menurut beliau konon katanya desa Pitu itu berasal dari sayembara yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta, di mana keraton menjanjikan akan membagikan sebuah tanah bagi siapapun yang bisa menjaga pohon pusaka, yaitu Kinah Gadung Wulu, dengan syarat hanya pemenang dan keturunannya sajalah yang boleh menempati atau tinggal di tanah itu. Plus dengan catatan hanya 7 kepala keluarga saja yang boleh menempati tanah tersebut. Jadi ya begitulah asal mulanya sejarah kenapa di desa Pitu hanya boleh ditempat tinggali oleh 7 kepala keluarga saja. Terus gimana kalau misalnya keturunan dari Eyang Krimo itu sudah menikah dan mempunyai keturunan? Apakah ada dispensasi gitu atau pengecualian? Atau harus apa gitu? Atau harus bagaimana? No, tidak ada dispensasi, tidak ada cara untuk membatalkan aturan ini. Kenapa? Karena efeknya itu sangat-sangat berbahaya. Nyawa jadi taruhannya atau musibah. Terus kamu pasti berpikir dong, terus keturunannya Eyang Irokromo ini apa nggak menikah? Terus kalau menikah dan punya anak kan berarti otomatis nambah ya jumlah kakaknya. Terus gimana dong gitu? Oke, tenang. Di sini aku juga sudah mencari tahu kok. Jadi menurut juru kunci desa Pitu ada aturan di mana bagi yang sudah menikah dan mempunyai anak itu diwajibkan keluar desa. Jadi menurut pengalaman dan ceritanya juru kunci desa Pitu, dulu ada orang yang ingin coba tinggal di desa Pitu, dan yang terjadi adalah orang tersebut
sakit-sakitan dan terus meninggal. Kemudian ada juga orang yang ingin tinggal di desa tersebut, tapi ya dengan berbagai macam hal dan atau dengan berbagai macam alasan atau apa itu, orang yang ingin tinggal di desa itu membatalkan niatnya. Pada bingung juga nih pasti, loh udah tahu desanya horor, udah tahu desanya creepy, kok masih aja ya pengen ada yang tinggal di desa itu. Oke, jangan kamu pikir dengan adanya kekripian desa Pitu ini maka desa Pitu itu terlihat kayak suram, horor yang kayak di film-film gitu. No, enggak. Desa Pitu itu mempunyai pemandangan alam yang cukup bagus karena posisinya terletak di bagian timur Gunung Api Purba Ngelarengan. Maka pemandangan di Gunung Pitu itu sangat bagus, dan juga hasil buminya itu sangat melimpah. Karena kan ya seperti yang kita tahu, gunung api itu mempunyai tanah yang cukup subur karena dari abu vulkanik. Seperti itu deh yang namanya gue belajar dulu zamannya bangku sekolah, yang gue tahu tuh kayak gitu. Just info aja, kalau misalnya desa Pitu ini itu sudah ada di tahun 1400-an gitu, dan karena lokasinya di gunung, maka akses menuju desa Pitu ini itu agak sulit, agak susah. Karena kan ya namanya di gunung ya harus nanjak-nanjak lah gitu kan. Tapi pada tahun 1999 jalanan itu sudah mulai disemen. Jadi orang lebih mudah lah untuk menuju desa Pitu, atau masyarakat yang desa Pitu mau berbelanja ke pasar atau berkunjung ke desa-desa lainnya. Tidak sampai di situ aja, letak kesakralan desa Pitu mengenai jumlah 7 kakak. Ternyata di desa Pitu ini mempunyai tempat yang cukup keramat, yaitu Telaga Guyangan alias Telaga Palengeran. Jadi telaga itu juga merupakan sumber mata air bagi desa Pitu. Nah, telaga ini tuh kenapa sih sakral? Karena warga di desa Pitu mempercayai bahwa di telaga tersebut adalah tempat di mana dewa atau bidadari itu memandikan atau membasuhkan kuda sembraninya mereka, alias kuda bersayap yang biasa para dewa atau bidadari untuk kendarai. Hal itu diperkuat dan diyakini bahwa banyak warga Pitu di sana itu yang melihat kuda sembrani itu menclok di Telaga Guyangan. Jadi yang mau ngeliat namanya kuda terbang atau apa yang nyebutnya, poni, kuda poni yang anak-anak gitu, silakan monggo datang ke desa Pitu. Cuma sebagai tempat wisata ya. Karena kenapa? Ternyata walaupun desa Pitu ini sudah terkenal dengan kesakralannya, sakralan dan kekripian desa Pitu itulah yang menjadi daya tarik wisata untuk desa Pitu. Oke, jadi di sini aku akan gambarnya secara singkat kira-kira desa Pitu itu seperti apa ya. Ini aku bukan berarti aku pernah ke sana juga, tapi aku cuma mengumpulkan berbagai macam informasi yang aku dapatkan via internet. Jadi di desa Pitu itu karena cuma mempunyai 7 kepala keluarga, antar rumah setiap kakak itu tuh berjauhan. Jadi kalau misalnya nih laki bini lagi berantem nih ya, itu nggak akan kedengeran. Jadi karena lo mau teriak-teriakan kayak macam-macam juga nggak akan kedengeran. Terus bentuk rumah-rumah di sana itu tuh semuanya sama ya, bentuknya itu seperti rumah limasan Jawa. Seperti yang udah aku bilang di awal kan, kalau di desa Pitu itu mempunyai tanah yang cukup subur dan mempunyai lahan pertanian yang sangat cukup luas dan subur. Walaupun masyarakat di sana itu hidup dengan sederhana, tapi mereka hidup itu dengan bahagia dan sejahtera ya, karena dengan lahan pertanian yang cukup luas, yang cukup subur, dengan hasil alam yang melimpah, dan juga ditambah jumlah penduduknya ya udah segitu-segitu aja, maka pembagian hasil alam dan kebutuhan pokoknya mereka itu ya sudah bisa dibagi-bagi secara sama rata gitu. Jadi tidak ada yang berkelebihan, tidak ada yang kurang, jumlahnya intinya adalah pas. Oke, lanjut desa yang kedua. Lanjut ada desa Karangkenek. Jadi desa Karangkenek ini itu berlokasi di kabupaten dan di kecamatan Situbondo, Jawa Timur. Kalau di desa Pitu itu jumlah kakaknya harus
7 kepala keluarga atau 7 kakak, maka di desa Karangkenek itu hanya boleh 26 kakak saja. Warga Karangkenek di sana itu percaya bahwa penyebab jumlah kepala keluarga yang harus 26 gak boleh lebih itu disebabkan oleh kutukan. Jadi konon ceritanya dulu ada seorang pendiri desa yang marah karena anak-anaknya itu tidak mau tinggal di desa tersebut. Karena amarah tersebutlah maka di desa Karangkenek ini mulai tidak ada pertambahan jumlah kakak, hanya selalu 26. Tidak hanya itu, ada mitos lain di mana pendiri desa Karangkenek pertama itu membuat perjanjian dengan makhluk gaib, di mana di dalam perjanjian itu desa di Karangkenek itu harus berjumlah 26 kakak agar masyarakatnya hidup bahagia dan makmur. Tapi setelah diselidiki, setelah dipertanyakan, ternyata banyak kok warga di desa Karangkenek ini itu tidak mempercayai atau tidak mengetahui dengan mitos tersebut. Namun warga Karangkenek itu lebih memilih mempercayai, lebih tahu dengan cerita tentang kisah sosok Pangeran Tunggul Angin. Beliau merupakan orang yang sangat-sangat berjasa di masa silam sampai sekarang di desa Karangkenek. Terus pasti kamu juga dong mempertanyakan, namanya manusia, namanya orang itu pasti akan menikah dan sudah membentuk suatu kepala keluarga yang baru ya. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalnya ada penambahan kepala keluarga? Maka biasanya ada kepala keluarga yang pindah desa atau keluar dari desa untuk merantau atau untuk entahlah untuk apapun. Atau yang terekstrimnya adalah ada satu kepala keluarga yang pasti akan meninggal. Begitupun juga jika ada satu keluarga pergi atau satu keluarga meninggal. Biasanya itu akan ada penggantinya, akan ada pendatang yang baru. Pokoknya akan seperti itu terus menerus karena mereka percaya itulah alam yang mengatur. Karena masyarakat warga Karangkenek itu mempercayai bahwa desa Karangkenek itu yang jumlah kakaknya selalu 26 itu diakibatkan karena kutukan, maka warga Karangkenek itu selalu rutin mengadakan upacara selamatan atau ritual khusus. Tapi sayangnya ritual tersebut tuh selalu gagal dan jumlah kakak di desa Karangkenek itu selalu pasti sama 26. Sebetulnya warga di desa Karangkenek itu tidak terlalu mempedulikan atau tidak terlalu mempermasalahkan mitos 26 keluarga ya, atau mitos tentang yang kepala keluarganya itu jumlah kakaknya itu harus 26. Enggak, mereka ya udah santai aja. Justru warga di sana itu bangga dengan mitos itu. Karena dengan adanya mitos tersebut, maka desa Karangkenek itu menjadikan tempat objek wisata yang mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh desa lain. Semenjak desa Karangkenek itu dijadikan objek wisata, maka desa Karangkenek itu lebih dikenal dengan Dusun Karangkenek 26. Nah, hal itu diakibatkan karena mitos angka 26 yang cukup melekat di desa Karangkenek. Hal ini didukung dengan keyakinan warga Dusun Karangkenek bahwa apabila jumlah kepala keluarganya itu lebih dari 26, maka akan terjadi musibah di desa tersebut. Karena itulah maka makin mengkekalkan mitos 26 di desa Karangkenek. Walaupun di desa Karangkenek itu terdengar creepy, terdengar seram, tapi ternyata di desa Karangkenek itu warga-warganya itu hidup bahagia dan sejahtera. Oh iya, warga di desa Karangkenek itu mengandalkan hidupnya itu dengan cara bertani. Walaupun hidupnya secara sederhana, mereka tetap hidup dengan bahagia, harmonis, dan damai. Karena mengetahui bahwa desa Karangkenek ini itu cukup populer dan dijadikan objek wisata, maka tanah-tanah kosong yang ada di desa Karangkenek itu dijadikan kawasan wisata oleh warga desa Karangkenek. Jadi kesan creepy di desa Karangkenek itu seperti ya udah nggak berasa kesan creepy-nya gitu. Terus tadi kan udah aku bilang kalau di desa Karangkenek ini itu rutin rajin diadakannya ritual khusus atau selamatan untuk mematahkan kutukan 26 ini. Nah, ritual-ritual tersebut dan selamatan tersebutlah yang dijual oleh warga Karangkenek untuk dijadikan objek wisata. Jadi ya sambil menyelam minum air begitu. Terus bagaimana dengan bangunan dan rumahnya? Jadi
Tidak seperti di kota-kota yang bangunannya sudah modern, tapi sebagian besar rumah atau bangunan yang ada di Desa Karangkenek itu terbuat dari bambu. Karena warga Desa Karangkenek itu mempercayai bahwa bambu itu merupakan simbol dari kearifan lokal. Bagi kamu yang mau mengunjungi Desa Karangkenek, gampang aja kok, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja dari pusat kota Situbondo dengan menggunakan transportasi apapun. Jadi kamu bisa naik motor, naik mobil, ya terserah kamu. Oke? So, jadi sekian itu dari aku tentang desa-desa yang mempunyai angka yang harga mati, angka yang nggak boleh diubah-ubah, dimana jumlah kepala keluarganya itu harus tetap. Tapi kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Semuanya itu pasti sudah ada yang ngatur. Kira-kira nih ya, di antara kamu ada nggak ya yang mau uji nyali tinggal atau menetap di salah satu desa tersebut? Kalau ada yang mau, please komen di bawah dan share pastinya cerita kamu, pengalaman kamu tinggal di desa tersebut. So, sekian dari aku, Asapena, sign out.